Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Alhamdulillahil karimil mannan. Segala puji hanya untuk Allah yang maha mulia lagi maha pemberi karunia. Dzit tauli wal fadli wal ihsan. Pemilik Dzit tauli wal fadli wal ihsan. Pemilik kekuatan, keutamaan dan kebaikan. Alladzi hadana lil iman. Yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk beriman. Wa faddala dinana ala sairil adyan. Yang menjadikan agama kita lebih utama dibandingkan semua agama. Wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaih wa afdalahum ladaih. Dan yang memberikan karunia kepada kita dengan mengutus kepada kita makhluknya yang paling mulia menurutnya dan yang paling utama di sisinya, habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekasihnya dan khalilnya serta hambanya dan rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaha bihi ibadatal awthan. Dengan perantara Nabi Muhammad Allah menghapus peribadahan kepada berhala-berhala. Wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an. Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diwahyukan kepada beliau Al-Qur'an. Al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman. Yang mana Al-Qur'an adalah mukjizat yang terus-menerus ada di sepanjang masa. Allati tahadda bihal insa wal jan. Yang mana Allah menantang manusia dan jin untuk bisa mendatangkan apa yang seperti Al-Quran dan mereka tidak bisa melakukannya. Wa afhama biha jami'a ahli zayghi wa tughyan. Allah menjadikan semua ahli penyimpangan dan perbuatan melewati batas tidak berkutik dengan mukjizat Al-Quran. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basairi wal irfan.
Allah menjadikan Al-Quran bagaikan musim semi untuk hati orang yang berilmu. La yakhluqu ala kathrati taraddudi wa taghayyuril ahyan. Al-Quran tidak membosankan dengan banyak diulang dan dengan dibaca di waktu-waktu yang berbeda. Wa yassarahu lidzikri hatta istadhharahu sigharul wildan. Allah memudahkan Al-Quran untuk diingat sehingga anak-anak kecil menghafalnya. Wa dhamina hifdhahu min tatarruqit taghayyuri ilaihi wal hidthan. Allah menjamin penjagaan terhadap Al-Quran dari dirubah dan diperbarui. Wa huwa mahfudhun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malawan. Wa huwa mahfudhun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malawan. Al-Quran dijaga oleh Allah dengan memuji Allah, dijaga Allah dengan keutamaan dari Allah, di pergantian malam dan siang, sepanjang malam dan siang berbeda. Wa waffaqa lil-i'tina'i bi'ulumihi man istafahu min ahli al-hidqi wal itqan. Allah memberikan taufik orang yang Dia pilih dari orang yang cerdas lagi kokoh ilmunya untuk memperhatikan ilmu-ilmunya. Fajama'u fiha min kulli fannin ma yansharihu lahu sadara ahli al-iqan. Sehingga mereka mengumpulkan padanya dari semua disiplin ilmu yang karenanya dada, hati orang yang yakin menjadi lapang. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ahmaduhu ala dhalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa. Aku memuji Allah karena hal itu dan karena yang lainnya, yaitu kenikmatan-kenikmatan darinya yang tidak bisa dihitung. Khususan ala ni'matil iman. Terkhusus karena kenikmatan keimanan. Wa as'aluhu al-minnata alayya wa ala jami'i ahbabi wa ala sairil muslimina birridwan. Aku memohon kepada Allah karunia agar diberikan kepadaku, kepada semua orang yang aku cintai, dan kepada semua orang muslim dengan diridai oleh Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Syahadatan muhassilatan lil ghufran, yaitu kesaksian yang menjadikan ampunan digapai. Munkidatan sahibaha minan niran, kesaksian yang menjadikan orang yang bersaksi selamat dari api neraka. Musilatan lahu ila suknal jinan, kesaksian yang mengantarkan orang yang bersaksi untuk tinggal di surga.
أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بالدين الذي ارتضاه دين الإسلام وبإرساله إليها محمدا خير الأنام. Maka sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada umat ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya kemuliaan, agama yang dia ridai, yaitu agama Islam, dan memberikan karunia kepada umat ini dengan mengutus kepada mereka Nabi Muhammad, manusia paling baik, alaihi minhu afdalus salawati wal barakati wassalam. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepadanya salawat paling utama, keberkahan paling utama, dan keselamatan paling utama. Wa akramaha bikitabihi afdalil kalam. Allah memuliakan umat ini dengan kitabnya, yaitu yang mana kitabnya itu pembicaraan yang paling utama. Wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala jami'a ma yuhtaju ilaihi min akhbaril awwalina wal akhirin wal mawa'id wal amthal wal adab wa durubil ahkam والحجج القطعيات الظاهرات في الدلالة على وحدانيته. Allah mengumpulkan di dalam Al-Quran semua yang diperlukan, yaitu berita-berita orang-orang dahulu maupun orang-orang belakangan, nasihat-nasihat, permisalan-permisalan, adab-adab, berbagai macam hukum, dan hujah-hujah yang pasti, yang nyata, yang menunjukkan keesaannya. Wa ghaira dhalika mimma ja'at bihi rusuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihim ad-damighati li ahli al-ilhadi wad-dalal at-tugham. Dan selain itu dari perkara yang dibawa oleh para rasulnya salawatullahi wassalamuhu alaihim, yang mengalahkan ahli penyimpangan dan kesesatan. Wa da'afa al-ajra fi tilawatihi. Allah melimpahkan ganjaran membaca Al-Quran. Wa amarana bil i'tina'i bihi wal i'zami wa mulazamatil adabi ma'ahu wa badlil wus'i fil ihtiram. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan Al-Quran, memerintahkan kita untuk mengagungkan Al-Quran, memerintahkan kita untuk selalu beradab dengan Al-Quran, dan memerintahkan kita untuk mengerahkan daya dan upaya untuk menghormati Al-Quran. Waqad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amathili wal a'lami kutuban ma'rufatan 'inda ulin nuha wal ahlam. Sungguh sejumlah orang-orang yang paling utama menulis tentang keutamaan membaca Al-Quran, buku-buku, kitab-kitab yang dimaklumi menurut pemilik akal, lakin da'ufatil himamu an hifdhiha, tetapi tekad-tekad melemah untuk menghafalnya. Bal an mutala'atiha, bahkan tekad-tekad lemah untuk membacanya. Fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham, sehingga
Tidak ada yang memanfaatkannya kecuali segelintir orang dari para pemilik pemahaman. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa ra'aitu ahla baldatina Dimashq hamaha Allah Ta'ala wa sanaha wa sa'ira biladil islami mukthirina min al-i'tina'i bitilawatil Qur'anil aziz ta'alluman wa ta'lima wa ardan wa dirasatan fi jama'atin wa furada. Saya melihat penduduk negeri kita, yaitu negeri Damaskus, mudah-mudahan Allah menjaganya dan melindunginya, serta menjaga seluruh negeri Islam, banyak memperhatikan membaca Al-Quran yang mulia, dengan dipelajari, dengan diajarkan, dengan dibaca kepada orang, supaya dibetulkan, dengan dipelajari baik secara berkelompok atau sendirian-sendirian. Mujtahidina fi dzalika bil layali wal ayyam. Bersungguh-sungguh untuk melakukan hal itu di sepanjang malam dan siang hari. Zadahumullahu hirsan alaihi wa ala jami'i anwa'it ta'at. Mudah-mudahan Allah menjadikan mereka semakin sungguh-sungguh untuk melakukan hal itu dan untuk melakukan semua jenis ketaatan. Muridina wajha dzil jalali wal ikram. Karena menginginkan bisa melihat wajah Allah pemilik kemuliaan dan keluhuran. Fada'ani dzalika ila jam'i mukhtasarin fi adabi hamalatih wa awsafi hafadatihi wa talabatih. Hal itu mendorongku untuk menulis tulisan yang ringkas tentang adab-adab para pembawa Al-Quran dan tentang sifat-sifat para penghafal Al-Quran dan para pencari Al-Quran. Faqad awjaba Allah subhanahu an-nasihata li kitabih. Karena Allah sungguh subhanahu wa ta'ala mewajibkan menasihati kitabnya. Wa minan nasihati lahu, termasuk menasihati kitabnya adalah bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi wa irsyaduhum ilaiha wa tanbihuhum alaiha. Menjelaskan adab-adab para pembawa Al-Quran, para pencari ilmu dari Al-Quran, memberikan pengarahan kepada mereka supaya beradab dan mengingatkan mereka supaya melakukan adab-adab terhadap Al-Quran. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, wa uthiru fihi al-ikhtisar wa uhadhiru at-tatwila wal-ikthar. Saya lebih suka untuk meringkasnya dan saya menjauhkan diri dari berpanjang lebar di dalam menulisnya. Wa aqtasiru fi kulli babin ala tarfin min atrafih. Saya mencukupkan pada setiap bab pada bagian kecil dari bagian-bagiannya. Wa armuzu min kulli darbin min adabihi ila ba'di asnafih. Aku memberikan tanda pada setiap jenis dari adab-adabnya kepada sebagian macam-macamnya. Falidzalika adhkuru ma adhkuruhu bihadfi asanidih. Oleh karena itulah aku menyebutkan apa yang aku sebutkan dengan menghilangkan sanad-sanadnya, maksudnya sanad hadis.
wa in kanat asaniduhu bihamdillahi ta'ala 'indi minal hadiratil 'atidah. Walaupun sanad-sanad hadis itu dengan memuji Allah ada di sisiku, fa inna maqsudit tanbihu ala asli dzalik. Karena sesungguhnya maksudku mengingatkan sesuatu yang pokok dari hal itu, wal isyaratu bima adzkuruhu ila ma hadzaftuhu bima hunalik, dan mengisyaratkan apa yang aku sebutkan kepada apa yang aku hilangkan padanya. Wassababu fi itharihi ikhtisarahu ithari hifdhahu wa kathratal intifa'i wa intisyarahu. Sebab aku lebih mengutamakan menulis buku ini dengan ringkas. Aku lebih mengutamakan supaya buku ini bisa dihafal, banyak dimanfaatkan dan menyebar ke sana kemari. Buku ini laris manis. ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب وقوعه في بابه. Kemudian apa yang ada, yaitu nama-nama asing, bahasa-bahasa yang tidak jelas pada bab-bab, aku menyendirikannya, penjelasannya, dan cara membacanya yang ringkas dan jelas dengan menertibkannya pada babnya. Wa yandariju fi dhimni dhalika wa fi khalalil abwabi jumalun min al-qawaid wa nafaisu min muhimmatil fawaid wa ubayyinu al-ahadith as-sahihati wad-dha'ifata. Aku menjelaskan hadis-hadis yang sahih dan yang lemah, mudafatin ila man rawaha min al-a'immatil athbat, dengan menyebutkan siapa yang meriwayatkannya dari para imam yang terpercaya. Waqad udhilu an nadiri min dhalika fi ba'dil halat. Dan kadang-kadang aku tidak melakukan hal itu di sebagian keadaan. Wa'alam anna al-ulama'a min ahli al-hadith wa ghairihim jawazul 'amala bid-dha'ifi fi fadailil a'mal. Ketahuilah bahwasanya para ulama dari ahlul hadith dan selain mereka membolehkan mengamalkan hadis dhaif tentang keutamaan amalan. Wa ma'a hadza fa inni aqtasiru 'ala as-sahih. Walaupun demikian, maka sesungguhnya aku mencukupkan dengan hadis yang sahih. Wala adhkuru ad-dha'ifa illa fi ba'dil ahwal. Dan aku tidak menyebutkan hadis yang dhaif kecuali di sebagian keadaan. Wa 'ala Allahil karimi tawakkuli wa i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi. Hanya kepada Allah yang maha mulia aku bertawakal dan bersandar. Hanya kepada Allah aku memasrahkan urusanku. Wa as'aluhu suluka sabilir rasyadi wal ismata min ahwaliz zayghi wal inad. Aku memohon kepada Allah supaya bisa menempuh jalan petunjuk dan memohon kepadanya penjagaan dari keadaan penyimpangan dan pembangkangan. Waddamama ala dhalika wa ghayrahu minal khairi fi izdiyad. Aku memohon kepada Allah untuk selalu seperti itu dan memohon kepadanya selainnya dari kebaikan agar selalu bertambah. Wa abtahilu ilaihi subhanahu an yuwaffiqani limardatik.
Aku memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepadaku supaya bisa meraih keridhaannya. Wa yaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqiyahu haqqa tuqatih. Mudah-mudahan Allah menjadikanku termasuk orang yang takut kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Wa an yahdiyani li husnin niyat. Mudah-mudahan memberikan petunjuk kepadaku untuk niat yang baik. Wa yuyassira li jami'a anwa'il khairat. Memudahkan untukku untuk melakukan semua jenis kebaikan. Wa yu'inani ala anwa'il mukarramat. Membantuku untuk melakukan berbagai macam kemuliaan. Wa yudimani ala dhalika hatta al-mamat. Menjadikanku selalu melakukan hal itu sampai mati. Wa an yaf'ala dhalika kullahu bi jami'i ahbabi wa sairil muslimina wal muslimat. Dan mudah-mudahan Allah melakukan semua itu untuk semua orang yang aku cintai dan semua orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupi kita dan Allah sebaik-baik pelindung. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya apapun, tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatan dan daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Wa hadhihi fihrisatu abwabih. Inilah daftar isi bab-bab yang terdapat pada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Al-babul awal, bab pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatih. Terkait sebagian kecil dari keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan para penghafal Quran, para pembawa Al-Quran. Al-babul tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairiha. Terkait masalah perkara yang dikuatkan terkait membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran daripada selain keduanya. Al-babul tsalits, bab yang ketiga, fi ikrami ahli al-Qur'ani wa nahyi an idzaihim. Terkait memuliakan ahli Quran dan larangan menyakiti mereka. Al-babul rabi', bab yang keempat, fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimih. Terkait adab-adab pengajar Al-Quran dan pelajar Quran. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi adabi hamilil Qur'ani wa thawabi. Terkait adab-adab pembawa Al-Quran dan ganjaran yang dia peroleh. Al-babus sadis, bab yang keenam, fi adabil qiraati wa huwa mu'zamul kitabi wa maqsuduh. Terkait adab-adab membaca Al-Quran, dan bab yang keenam ini adalah sebagian besar yang terdapat pada buku ini dan maksud ditulis buku ini. Al-babus sabi', bab yang ketujuh, fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an. Terkait adab-adab semua manusia terhadap Al-Quran. Al-babus tsamin, bab yang kedelapan, fil ayati was suwaril mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusah. Bab yang ke-8 tentang ayat-ayat dan surat-surat yang disunahkan untuk dibaca di waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu. Al-babut tasi', bab yang ke-9, fi kitabatil Qur'ani wa ikramil mushaf. Terkait penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Memuliakan mushaf. Al-babul ashir, bab yang ke-10, fi dhabti al-fadhil kitab. Terkait cara baca kata-kata yang ada di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.